Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu channel Rian. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar usaha counter, yaitu tentang rahasia counter sukses di 2021 ini. Jadi teman-teman cukup melakukan cara ini, cara yang saya sharing selama saya merintis usaha counter, dan pengalaman-pengalaman yang saya alami selama merintis usaha counter. Jadi jika teman-teman ingin memiliki suatu usaha counter dan usaha counternya itu cepat berkembang, silakan saja ikuti langkah-langkah berikut ini dan lakukannya dengan hati yang semangat, hati yang gembira, dan hati yang senang, dan serta kita harus berjuang dan jangan putus asa. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya di samping nama saya agar saya semangat lagi memberikan inovasi-inovasi atau ilmu-ilmu yang baru yang saya sharing. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, saya lanjut saja. Oke teman-teman, jadi akan saya lanjut saja. Mungkin ilmu yang saya sharing ini tidak bermanfaat untuk para senior dan tidak penting untuk para senior-senior. Senior itu maksudnya yang sudah menjalani usaha counter selama puluhan tahun. Akan tetapi ilmu yang saya sharing ini atau ilmu yang saya sebarluaskan kepada teman-teman semua ini akan bermanfaat bagi pemula yang baru merintis usaha counter. Jadi akan saya lanjut saja untuk yang pertama. Kalau untuk yang pertama itu yaitu kreativitas dalam melakukan mengelola usaha counter kita. Maksudnya kreativitas itu seperti apa ya teman-teman? Nah, jadi kreativitas itu contohnya seperti ini. Nah, salah satu kreativitas itu yaitu kita membuat tulisan-tulisan menarik di depan usaha counter kita. Jadi membuat promo-promo menarik di depan usaha counter kita. Jadi banyaklah kreativitas teman-teman juga sudah tahulah apa arti kreativitas dalam mengelola usaha counter. Itu bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana caranya kita mempromosikan suatu barang, apa 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, bahkan 2 minggu sekali dan lain-lain. Intinya kita harus kreativitas ya teman-teman. Itu cara yang pertama. Oke teman-teman, lanjut untuk tips yang kedua. Untuk yang kedua ini yaitu selalu mencari informasi seputar usaha counter. Nah, jadi mencari informasi seputar usaha counter itu kita bisa melakukannya di dunia online maupun di dunia offline. Kalau di dunia online sangatlah banyak. Contohnya ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram, dan lain-lain. Kalau di dunia offline kita harus mencari informasi-informasi ke pengusaha-pengusaha counter besar. Contohnya kalau di dunia online kita harus mencari informasi seperti channel-channel tentang seputar counter. Kan di YouTube banyak tuh tentang channel-channel seputar usaha counter. Itu kita harus liatin, kita tonton, kita perhatikan, kita lakukan ya, terutama kita lakukan dulu ya teman-teman kalau di dunia online. Nah, jadi kita terus mencari, kita jangan patah semangat, jangan patah berjuang mencari informasi seputar usaha counter. Jadi kalau untuk di dunia offline kita mencarinya ke counter-counter besar yang ada di wilayah kita. Contohnya saya akan cerita sedikit. Dulu saya mencari informasi counter itu di pengusaha-pengusaha counter besar. Cara yang saya lakukan itu terutama saya selalu membeli produknya di usaha counter. Itu di tahun 2015 sampai 2016 saya mencari informasi usaha counter di dunia offline. Nah, jadi ada suatu counter di daerah saya yang sangat besar sekali, dan jadi saya terus membeli produknya. Akan tetapi lama-lama saya berkenalan dengan orangnya, dan alhamdulillah orangnya itu sangatlah baik ya teman-teman. Orangnya sangatlah baik. Jadi saya untuk memutuskan untuk bertanya, karena beda wilayah dengan saya. Ibarat kata saya di Jakarta Timur, dia itu di daerah Pulau Gadung atau di daerah kesananya sedikit ya teman-teman. Jadi beda wilayah sangat jauh sekali, dan otomatis pengusaha counter besar itu memberitahu ilmu-ilmunya kepada saya dan diturunkan kepada saya. Akibat dari saya membeli produknya terus, lama-lama saya bisa sharing-sharing atau berdiskusi dengan pengusaha counter besar itu. Jadi saya bisa mendapatkan
ilmu-ilmunya. Nah, oke teman-teman, jadi itu untuk yang kedua. Nah, oke teman-teman, lanjut untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu yaitu terus-menerus belajar guna meningkatkan kompetensi dan skill. Nah, jadi artinya itu apa ya teman-teman? Jadi kita harus terus-menerus belajar, kita terus-menerus berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha konter besar, kita terus-menerus mencari informasi, mencari ilmu baru. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita tanyakan kepada partner kita atau guru-guru kita, barang apa yang sedang laku di bulan-bulan ini, terus bagaimana cara menjual produk-produk ini, kok susah sekali terjual. Nah, jadi intinya kita mau belajar dan kita mau mencari informasi atau berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha konter besar. Jadi kita nggak usah malu. Intinya kita sudah ada niat. Jadi kalau kita misalnya sudah ada niat itu, otomatis pengusaha konter besar itu akan berpikir juga, wah ini orangnya bagus nih, dia ada niat untuk belajar. Jadi dia semangat juga memberitahunya. Nah, jadi itu cara yang ketiga, terus menerus belajar dan berdiskusi kepada pengusaha-pengusaha konter besar. Nah, oke teman-teman, lanjut untuk cara yang keempat atau cara yang terakhir. Kalau cara yang keempat, menurut saya ini sih sangatlah berat juga ya melakukannya. Cuman ini salah satu penyebab usaha konter kita bisa berkembang, yaitu berani mengambil resiko terhadap produk-produk yang kita jual ya teman-teman. Jadi kita harus berani ngambil resiko juga. Apabila suatu produk sudah kita belanjakan dan kita tidak terjual, kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Nah, jadi dari kerugian-kerugian, misalnya ada produk yang tidak terjual, kita kan mengalami kerugian. Dan mengalami kerugian itu atau dari resiko itu, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu juga dari resiko-resiko itu. Oleh sebab itu teman-teman, cara yang keempat ini sangat berat juga untuk dilakukan ya. Jadi kita harus berani mengambil resiko terhadap produk-produk atau barang-barang yang kita jual di usaha konter kita. Nah, jadi itulah teman-teman cara yang saya lakukan untuk mengembangkan usaha konter saya dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ini. Jadi semoga pengalaman-pengalaman yang saya sharing ini bisa bermanfaat, khususnya untuk pemula yang baru merintis usaha konternya di tahun 2020 sampai dengan di tahun 2021 awal ini. Jadi untuk senior-senior atau yang sudah merintis usaha konter selama puluhan tahun, mohon koreksiannya, mohon komentarnya apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian. Kalau ada kesalahan silakan dikoreksi dan tulis di kolom komentar agar saya bisa belajar juga dari para senior. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.